Assalamualaikum Dastamer. Salam sejahtera. Semoga berkah berkelimpahan buat kita semua. Dastamer. Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan ternyata nyambi jadi komisaris PT Gagnikel di Raja Ampat. Iya, betul. Raja Ampat yang katanya surga dunia itu. Yang kita bangga-banggain di brosur pariwisata dan khutbah-khutbah ramah lingkungan. Lucunya, nggak banyak media yang sorot ini secara tajam. Cuma nongol sebentar. Ditutup dengan kalimat sakti. Ini urusan pribadi. Tidak mewakili PBNU. Lah terus kita ini dibilang goblok apa? Nama NU dipakai. Jabatan NU nempel. Giliran dikritik. Ini pribadi. Jangan bawa-bawa ormas. Kalau gitu, ya mundur aja dari kursi PBNU baru masuk ke tambang. Biar jelas. Nggak bikin nama organisasi jadi bahan pertanyaan. Apalagi, ini bukan sekadar nambang batu bata. Ini nikel, bos. Komoditas panas yang sekarang lagi rebutan Cina, Amerika, dan investor dalam negeri yang siap sikat tanah adat kalau perlu. Lah, iya Dastamer. Namanya juga manusia, pasti punya dua sisi. Tapi kalau udah duduk di kursi penting PBNU, apalagi yang ngaku ulama, ya jangan sampai sisi satunya itu malah ngacak-ngacak kepercayaan umat. Sekarang bayangin deh, orang-orang awam yang selama ini manut sama NU, ngaji ikut pengajian, hormat sama kiai, tahu-tahu lihat petinggi NU yang harusnya jadi panutan moral, malah duduk manis di kursi komisaris tambang. Tambang, bro. Bukan perusahaan zakat, bukan BUMDes, tapi perusahaan yang digugat rakyat adat di Raja Ampat. Dan yang bikin nyesek, ini bukan kasus biasa. Ini soal nikel, komoditas panas yang bikin banyak konflik agraria, ngerusak lingkungan, dan ninggalin luka buat masyarakat kecil. Terus pas rakyat teriak, bilang tanah adat mereka mau dikeruk. Malah ada kiai yang duduk di balik meja direksi? Gimana nggak bikin kepala rakyat mumet, Dastamer? Kalau udah begini, publik jadi mikir. Ini NU bela rakyat atau tambang? Ini PBNU jaga warisan Gus Dur? Atau jaga saham? Ini kiai kok bisa nyaman duduk bareng korporasi? Padahal ya, banyak warga NU itu lugu-lugu. Mereka percaya kiai nggak bakal macam-macam. Tapi kalau dibiarkan terus, kepercayaan itu bisa berubah jadi kecurigaan. Dan kalau udah curiga, NU bisa kehilangan wajah aslinya di mata umat. Dastamer. Raja Ampat itu bukan sekadar destinasi wisata buat orang kota yang doyan snorkeling. Itu tanah keramat buat masyarakat adat suku Maya yang udah turun-temurun tinggal, hidup dan nyatu sama alamnya. Buat mereka, hutan bukan sekadar pohon. Itu warisan leluhur. Gunung bukan sekadar batu, tapi tempat cerita-cerita lama bersemayam. Dan ketika tanah itu dikeruk, demi nikel, demi devisa, ya yang robek bukan cuma tanah, tapi juga harga diri dan kehormatan mereka. Sekarang bayangin, ada PT Gagnikel, anak perusahaan raksasa tambang nasional. Izin ekspansi udah dikantongi. Dan tahu-tahu, masyarakat adat bangun tenda-tenda perlawanan, karena ngerasa nggak pernah diajak bicara. Nah, di tengah situasi genting itu, muncul kabar kalau salah satu petinggi PBNU, Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi, atau yang biasa disebut Gus Fahrur, duduk sebagai komisaris di sana. Mereka langsung mikir, loh, ini Kiai NU berdiri di pihak siapa? Bela rakyat kecil atau bela pemilik saham? Dan lo tahu, yang lebih menyakitkan, ketika masyarakat ada teriak-teriak di tengah hutan, ngadu ke DPR, ngadu ke media, Kiai yang mereka harap bisa jadi jembatan malah diam. Gak kasih klarifikasi, gak angkat bicara soal konflik. Lah Dastamer, kalau bukan ulama yang bersuara soal keadilan, terus siapa lagi? Kiai itu bukan sekadar gelar, tapi tanggung jawab. Dan jabatan di komisaris itu bukan sekadar tempat duduk, tapi tempat memutuskan nasib banyak nyawa. Dastamer, masalahnya bukan sekadar soal tambang, tapi soal posisi hati. Loh, kok hati? Iya, karena jabatan itu bisa dibeli, tapi nurani nggak semua orang kuat bawa. Gus Fahrur, ketua PBNU, yang juga dikenal sebagai tokoh nasional, ternyata duduk manis di jajaran komisaris PT Gagnikel, perusahaan tambang yang lagi digugat sama masyarakat adat Raja Ampat. Dan giliran isu ini meletup, reaksinya, ya gitu, pelangap-longo. Antara nggak tahu mau jawab apa atau pura-pura nggak tahu harus jawab ke siapa. Klarifikasi pun setengah hati. Katanya sih posisi itu pribadi, nggak ada kaitannya sama PBNU. Lah terus, emang nama kiai itu bisa dicopot kayak baju seragam? Namanya udah gede. Jabatan di PBNU aktif. Ya mau nggak mau publik nempelin semuanya ke NU. Dan inilah titik rawan. Dastamer.
Publik bukan cuma ngelihat siapa yang duduk di tambang, tapi siapa yang diam waktu rakyat terinjak. Loh, bukannya dulu NU itu dikenal sebagai pembela wong cilik? Sekarang malah ada kiainya yang diam waktu rakyat dikibuli. Jadi pertanyaan kita, kalau posisi komisaris itu bukan buat lindungi rakyat, lalu buat apa? Kalau cuma jadi boneka tanda tangan, ya mending pulang ngaji aja deh. Kalau niatnya buat pengaruh dari dalam, kenapa nggak dari awal berdiri bareng masyarakat adat? Dan yang paling disayangkan, Dastamer, bukan cuma soal individu. Tapi karena satu orang yang duduk di tambang, yang kena getahnya justru PBNU se-Indonesia Raya. Publik langsung nyeletuk. Lah ini, NU kok sekarang mirip-mirip partai? NU yang dulu dikenal ngebela wong cilik, petani, nelayan, buruh, sekarang dicurigai malah ikut-ikutan makan dari perut tambang. Akhirnya, banyak orang bukan lagi nyebut PBNU sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi jadi pengurus bose numpang urip, alias selama bisa hidup nyaman, ya urusan rakyat mah belakangan. Dulu, Gus Dur kalau ngomong bisa bikin penguasa gemeter. Sekarang, tokoh PBNU malah bikin rakyat ngerasa sendirian. Bukan ngajak jihad sosial, tapi malah sibuk jaga posisi strategis di perusahaan yang jelas-jelas lagi bersengketa sama masyarakat adat. Lah terus kita ini umat diajak ngaji soal akhlak, tapi pemimpinnya sibuk akhlaknya dinegosiasi? Katanya tafak khufidin. Tapi yang dipahami malah cara aman dapat gaji dari komisaris? Bukan soal anti pada organisasi, tapi soal krisis teladan. Karena NU itu bukan sekadar struktur, NU itu ruh. Kalau yang bawa ruhnya malah sibuk cari cuan, yang bawa-bawa jadi bingung, ini ngikutin ulama atau ngikutin aroma kekuasaan. Dan akhirnya, kita sampai pada titik yang paling krusial Dastamer, yaitu krisis kepercayaan. Karena kalau dulu orang NU bangga bawa nama organisasi kemana-mana, sekarang mereka mulai mikir dua kali. Takutnya pas bilang, saya NU, yang nongol di kepala orang bukan lagi Gus Dur, bukan lagi Mbah Hashim, tapi komisaris tambang yang ogah klarifikasi. Lapri bensi. Sekarang tiap ada isu rakyat ditindas, yang turun duluan bukan PBNU, tapi netizen. Yang nyaut duluan bukan kiai, tapi akun-akun Twitter. Padahal, kalau NU serius mau jaga marwah, ini momen emas loh. Momen buat bilang, kami di sini bukan cuma buat khutbah, tapi buat berdiri bareng rakyat. Tapi sayangnya, suara itu tenggelam, dikalahkan suara gemerincing logam mulia, nikel. Dan yang lebih getir, ketika rakyat nangis karena tanahnya direbut, tokoh ormas malah senyum di foto pelantikan komisaris. Ketika anak muda resah karena masa depan ekologinya dikeruk, elit ormas malah sibuk bilang, saya di sana cuma sebagai pribadi. Hade, kalau semua jabatan publik bisa disembunyikan di balik pribadi, mending bubarin aja semua struktur. Biar semua jalan sendiri-sendiri. NU itu warisan bukan warung. Yang diwarisi adalah keberanian, bukan kenyamanan. Kalau udah duduk di kursi dakwah, tapi takut ngomong soal tambang karena udah duduk di dalamnya, ya mending dakwah di WhatsApp, grup keluarga aja. Aman. Dan sekarang, Dastamer, tugas kita bukan cuma nontonin ini semua, tapi terus ingat dan catat bahwa organisasi sebesar NU bisa goyah, bukan karena serangan luar, tapi karena diamnya yang di dalam. Makanya, Dastamer, ini bukan soal benci sama NU, bukan pula soal cari-cari kesalahan kiai. Ini soal nyelamatin wajah umat, biar nggak terus-terusan dikeruk, dibungkam, dan dijual atas nama tugas mulia. Karena kalau ormas keagamaan sebesar NU gak bisa jaga jarak dari tambang, dari politik praktis, dari lingkaran kekuasaan yang rakus, ya siapa lagi yang bisa jadi penyeimbang suara rakyat? Kita butuh NU yang tegak, bukan yang teguk. NU yang bisa ngomong benar meski pahit, bukan yang malah pilih manis demi jabatan. NU yang bisa nahan godaan jadi alat negara, bukan malah sibuk berebut posisi komisaris. Dulu Wali Songo nyebarin Islam lewat hati, bukan lewat tambang. Dulu para kiai ngajarin hidup jujur, bukan nyambi cari cuan dari bumi yang disakiti. Dan kalau sekarang ada yang bilang, lah, gak semua kiai gitu kok. Ya betul, tapi jangan lupa, gak semua orang bisa bedain mana yang masih amanah, mana yang udah keblinger. Dan tugas kita, generasi muda, santri, masyarakat biasa bukan cuma tunduk, tapi juga jaga agar ruh perjuangan NU tetap hidup, tetap waras, tetap berpihak ke wong cilik. Karena kalau semua diem, yang akan bersuara nanti bukan ulama tapi investor. Dan kalau itu yang terjadi, maka NU bukan lagi Nahdlatul Ulama, tapi nikmatin uangmu aja. Kalesan, Dastam,
Dasar tak tahu malu. Yang tajam kita ungkap, yang tertutup kita buka, yang keliru kita luruskan di Paduan Girl Story, Reason Faith, Not Blind Belief, bersama Kaligan Yalaka Dastam.